Karena kita kerap kali terpana oleh figur atau kita terpesona. Makanya tugas dari masyarakat dan kaum intelektual menjadi intelektual organik. Jadi ketika kekuasaan menyimpang dari konstitusi, ya wajib kita mengingatkan gitu. Maka survei itu harus dilihat juga. Jadi masyarakat jangan terpesona dan jangan silau dengan sesuatu yang serba karbitan itu. Kalau kita mencari pemimpin yang terbaik dengan ideal nggak akan ketemu, tapi mencegah yang terburuk yang berkuasa. Sebenarnya keresahannya itu kan apa yang dikatakan oleh Ibu Umi Nurkolis Majid, bahwa kita itu menghadapi persoalan kembalinya nepotisme, dan itu yang sejak 98 kita perjuangkan tiba-tiba menjadikan sekarang ini sesuatu yang seolah-olah tanpa malu, dan itu yang sekarang kasat mata terjadi. Nah, itu apa yang dikatakan Ibu Nurkolis itu sebenarnya kan sebagai suatu bentuk bagaimana keprihatinan seorang ibu melihat tatanan ini dijungkir balikkan. Ketika moralitas tidak lagi menjadi pegangan, etika kepatuhan itu hilang dan lebih pada prosedur aturan. Nah, ketika aturan itu cacat moral tetap dijalankan, maka itulah yang sebenarnya menjadi keresahan. Jadi keresahan kita itu ketika nilai-nilai konstitusi itu ditabrak, bahkan cacat moral pun itu dijalankan. Sehingga keresahan ini yang membuat sebagian besar dari anak-anak bangsa ini menyatakan keprihatinannya. Jadi sebenarnya kan apa yang dikatakan Gusmus bahwa Republik Rasa Kerajaan itu yang sebenarnya menjadi salah satu keprihatinan kita. Mengapa itu terjadi? Padahal ketika kita 98 berjuangkan bahwa KKN, nepotisme itu dihilangkan kan. Nah, itu kok sekarang mulai tumbuh subur lagi dan itu terang-terangan di mata dan jelas-jelas diingkari apa yang menjadi amanat reformasi itu. Ya, kalau makanya kekuasaan itu harus selalu dikontrol. Ketika kekuasaan itu terlalu powerful, itu menyebabkan orang lupa bahwa kekuasaan itu kan sarana alat. Untuk apa? Untuk menjamin agar konstitusi itu dijalankan. Lah, ketika konstitusi diingkari, maka ini tanda hilangnya keadaban politik itu. Jadi mengapa itu terjadi? Ya karena kita sebenarnya sebagai masyarakat sipil itu terlalu membiarkan pengingkaran konstitusi yang terus terjadi. Itu dibiarkan karena kita kerap kali terpana oleh figur atau kita terpesona. Makanya tugas dari masyarakat dan kaum intelektual menjadi intelektual organik. Jadi ketika kekuasaan menyimpang dari konstitusi, ya wajib kita mengingatkan. Sebab kalau ini dibiarkan terjadi, itu akan mengakibatkan rusaknya keadaban demokrasi. Ya, kita demokrasi itu hanya bisa diselamatkan kalau rakyatnya tidak salah pemimpin. Maka pilihlah pemimpin yang betul-betul memiliki rekam jejak yang memang rekam jejaknya itu terukur, dan rekam jejak itu jelas-jelas tidak mengingkari konstitusi. Maka pemilu itu kan sarana alat. Tapi pemilu itu bukan kita sekedar mencari pemimpin yang terbaik. Kalau kita mencari pemimpin yang terbaik dengan ideal nggak akan ketemu, tapi mencegah yang terburuk yang berkuasa. Jadi pemilu itu kan sarana alat kita mencari pemimpin yang betul-betul memiliki keadaban demokrasi. Nah, sehingga masyarakat dengan melihat kejadian ini semakin sadar bahwa sekarang kita harus kembalikan lagi amanat reformasi itu harus dilanjutkan. Reformasi jangan setengah hati. Maka carilah pemimpin yang melanjutkan reformasi itu. Jangan sampai reformasi itu kehilangan dan mati suri karena kita gagal dan menemukan pemimpin yang menjiwai reformasi itu.
Ya segini loh, ini kan persoalan kalau kita bicara survei itu kan alat untuk mengukur. Tapi survei kan bukan satu kebenaran absolut gitu loh. Maka survei itu harus dilihat juga siapa yang mendanai. Kedua, pertanyaannya bagaimana. Ketiga, sampelnya kemana. Karena survei itu harus dilakukan betul-betul secara netral dan dilakukan tanpa ada kepentingan. Nah, maka kita juga tidak bisa mengatakan survei itu satu-satunya kebenaran. Karena masing-masing lembaga survei punya yang namanya parameter yang berbeda-beda. Jadi menurut saya masyarakat itu memiliki kecerdasan. Jadi bagaimana masyarakat jangan mudah terbawa dengan opini-opini yang dibangun oleh survei. Tapi masyarakat harus mencari pemimpin yang otentik. Pemimpin otentik itu apa? Pemimpin yang betul-betul memang pemimpin itu berakar kepada masyarakat. Pemimpin yang sudah punya rekam jejak, sudah punya kemampuan, leadership, tapi prosesnya itu dari sebuah proses yang dari bawah. Bukan pemimpin yang dikarbit, bukan pemimpin yang tidak matang. Kalau buah matang nggak matang itu kan rasanya kan asem. Jadi carilah pemimpin yang memang bukan dikarbit, tapi proses pemimpin yang betul-betul memiliki seseorang negarawan. Dia bukan dealer. Harus menentukan pilihannya itu jangan salah pilih. Jadi masyarakat itu kan juga mampu kok dengan segala sarana teknologi yang maju ini. Sekarang masyarakat harus memiliki ketajaman suara hatinya, ketajaman nalarnya, dan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Jadi masyarakat jangan terpesona dan jangan silau dengan sesuatu yang serba karbitan itu. Tapi saya percaya masyarakat itu akan punya mata hati. Jadi mata hati itu yang akhirnya memandu masyarakat untuk mampu memiliki kejernihan sehingga dia akan menentukan pilihannya. Tetapi juga kita berharap penyelenggara negara itu netral antara kata dan perbuatan satu. Dan netral itu bisa ditunjukkan dengan perilaku antara panggung depan dan belakang harus satu. Jangan panggung depannya berbeda dengan panggung belakangnya. Nah, disinilah pentingnya masyarakat untuk kritis. Masyarakat harus menjadi pengawas. Masyarakat harus melaporkan segala diskriminasi, kecurangan. Dan bahkan masyarakat juga harus mulai mempertanyakan mengenai ketidaknetralan itu. Maka tugas kita adalah mengawal demokrasi itu dengan cara apa? Membangun suatu komunitas pemutus kata bukan pengikat kata. Pemutus kata itu berarti orang aktif. Untuk apa? Untuk untuk menyadarkan masyarakat kalau ada kecurangan, ada manipulasi, ada diskriminatif, maka masyarakat harus terus-menerus menyuarakan itu. Gunakanlah media sosial itu sebagai sarana untuk menyuarakan kebenaran.